dan puncaknya G30 SPKI. PKI yang anti Tuhan, anti agama, melakukan kudeta berdarah di Indonesia, sampai akhirnya puncaknya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, sehingga akhirnya ditetapkan satu regulasi aturan hukum, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. PKI Partai Komunis Indonesia dibubarkan di seluruh wilayah Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Nah, pertanyaannya, kenapa komunis gaya baru sekarang bisa bangkit lagi? Nah, jawabannya tadi kan di mukadimah tadi sudah saya sampaikan, surah Al-Fat ayat 23, sejarah berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Coba kita lihat Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun, memberikan warning, hati-hati Indonesia terhadap imperialisme kuning. Imperialisme kuning itu kalau di Indonesia disebut oligarki. Itu bahasanya rotok keren, Pak, oligarki. Padahal yang sebenarnya itu oligarki itu ya Cina. Hati-hati, ini Jepang yang pernah jajah kita mengingatkan, wahai Indonesia, hati-hatilah terhadap imperialisme kuning, imperialisme Cina, hati-hati. Cuma di Indonesia bahasanya rotok keren sehingga orang awam nggak ngerti, Mak. Opo oligarki? Ya Cina gitu. Dengan apa strateginya? Cina berambisi dengan program mengglobal, yaitu One Belt One Road. Ini sebagai alat baru penjajahan Cina terhadap hampir 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Mereka berambisi, Cina yang sebagai negara adidaya baru setelah Amerika, mereka ingin membangun jalur sutra modern yang melibatkan 65 negara termasuk Indonesia dan 70% populasi dunia. Ternyata satu-satunya negara yang menolak imperialisme Cina cuma satu di kawasan ASEAN. Mana, Pak? Malaysia. Yang waktu itu dipimpin oleh seorang kakek tua yang umurnya 93 tahun, Dr. Mahathir Mohamad. Apa kebijakan beliau? Setelah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, beliau mengeluarkan policy kebijakan, tolong hancurkan jalan-jalan tol yang sudah dibangun oleh Cina itu, hancurkan dan bawa kembali ke Cina. Perjanjian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia yang dulu batal demi hukum karena itu tidak sesuai dengan konstitusi Malaysia. Akhirnya Cina hengkang dari Malaysia dan Malaysia berhasil melakukan perlawanan terhadap oligarki dan imperialisme Cina. Sementara Indonesia sikapnya tegas, apa? Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Monggo pinara sekecaaken